Kenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Timothy Priambodo Hartono, Rafemana Duyanki, Sasta Lois Fernando, Jana Krevatriani, dan Cecep Nur Rahman. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai algoritma generatif adversarial networks atau GANS. Kami akan membahas mengenai latar belakang dari algoritma ini, serta studi kasus yang cocok digunakan untuk algoritma ini, cara kerja, serta kesimpulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rafena. Baik, untuk latar belakang, algoritma GANS adalah algoritma pendekatan dalam pembelajaran mesin yang terdiri dari dua model, yaitu generator dan diskriminator. Generator dalam GANS bertujuan untuk menghasilkan data yang serupa dengan data pelatihan yang ada. Dalam konteks GANS, generator merupakan model generatif yang menggunakan vektor noise acak sebagai input dan menghasilkan data sintetis. Generator ini dipelajari secara iteratif untuk memperbaiki kualitas data yang dihasilkannya agar semakin mendekati data asli. Sedangkan diskriminator dalam GANS adalah model yang dilatih untuk membedakan data asli dari data yang dihasilkan oleh generator. Diskriminator menerima data baik dari generator maupun data asli, dan kemudian memberikan probabilitas bahwa contoh masukan berasal dari data pelatihan asli atau dihasilkan secara acak. Kemudian, pada tahun 2020, Lanlan et al. Melakukan penelitian yaitu memperkenalkan asal, prinsip kerja spesifik, dan sejarah pengembangan GANS. Berbagai aplikasi GAN dalam pemrosesan citra digital, cycle GAN, dan aplikasinya dalam analisis pencitraan medis, serta aplikasi GANS terbaru dalam informatika medis dan bioinformatika. Dari penerapan GANS pada citra medis, dapat dilihat bahwa model berbasis GAN memberikan solusi yang baik untuk kekurangan data dalam analisis citra medis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya studi kasus yang cocok digunakan pada algoritma GANS, di mana secara umum tidak dirancang untuk tujuan klasifikasi atau prediksi, melainkan untuk generasi data sintetis yang realistis. Namun, GANS dapat digunakan sebagai komponen dalam sistem yang melibatkan tujuan klasifikasi, prediksi, atau tugas lainnya. Berikut adalah beberapa cara di mana GANS dapat digunakan dalam konteks tugas tertentu. Yang pertama ada augmentasi data, di mana GANS dapat digunakan untuk menghasilkan data sintetis tambahan untuk melengkapi dataset pelatihan pada tugas klasifikasi atau prediksi. Kemudian yang kedua ada pre-training model, di mana GANS dapat digunakan untuk melakukan pre-training model generatif sebelum melibatkan tugas klasifikasi atau prediksi. Lalu yang ketiga ada transfer gaya, di mana GANS dapat digunakan untuk mentransfer gaya antara data. Misalnya GANS dapat digunakan untuk mengubah gaya gambar asli agar sesuai dengan gaya gambar target. Lalu yang keempat, sintetis data letter, di mana GANS dapat digunakan untuk menghasilkan data laten yang mewakili fitur-fitur penting dari data yang diinginkan. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah GANS dapat digunakan untuk tipe data yang khusus tergantung pada aplikasi dan konteks yang diinginkan. Meskipun contoh yang paling umum adalah penggunaan algoritma ini untuk data gambar dan data numerik, tetapi algoritma ini juga dapat diterapkan pada jenis data lainnya seperti teks, suara, dan video. Di sini ada beberapa contoh penggunaan GANS untuk tipe data yang khusus. Yang pertama, pada tipe data teks, GANS dapat digunakan dalam generasi teks yang baru atau untuk meningkatkan keberagaman dalam data teks yang ada. Misalnya, algoritma ini dapat digunakan untuk menghasilkan teks yang mirip dengan gaya penulisan seorang penulis terkenal atau untuk memperluas dataset teks yang terbatas. Dan yang kedua, pada tipe data suara, GANS dapat diterapkan pada data suara untuk pembangkitan suara yang realistis seperti pembangkitan ucapan manusia yang dapat digunakan dalam aplikasi text-to-speech. GANS juga dapat digunakan untuk mengubah gaya suara atau menghasilkan suara musik sintetis. Yang ketiga, pada tipe data video, GANS dapat digunakan dalam pembangkitan video yang realistis atau untuk transfer gaya antara video.
Misalnya, algoritma ini dapat digunakan untuk menghasilkan video animasi berdasarkan dataset gambar atau untuk mengubah gaya visual dalam video. Dan yang terakhir ada pada tipe data medis, GANS memiliki potensi besar dalam bidang medis. Misalnya, algoritma ini dapat digunakan untuk menghasilkan gambar medis sintetis yang dapat digunakan untuk pelatihan model diagnostik atau untuk meningkatkan resolusi gambar medis rendah. GANS juga dapat digunakan untuk sintetis data medis yang berguna dalam melengkapi dataset pelatihan yang terbatas. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya, adapun cara kerja algoritma IAN ini melibatkan kompetisi antara dua model utama, yaitu model generatif dan model diskriminator. Adapun masuk pada tahap inisialisasi, pada kedua model generatif dan diskriminator diinisialisasikan dengan bobot dan bias acak. Model generatif menghasilkan data acak sebagai output awal. Kemudian pada langkah ini model diskriminator dilatih menggunakan data asli dan data yang dihasilkan oleh model generatif. Data pelatihan disertai dengan label yang menunjukkan apakah itu adalah data asli atau data buatan. Model diskriminator mempelajari pola dan fitur yang membedakan data asli dan buatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan model diskriminator dalam membedakan antara keduanya. Kemudian setelah model diskriminator dilatih, model generatif dilibatkan. Model generatif menghasilkan data baru yang mencoba meniru data asli. Data yang dihasilkan oleh model generatif diberikan kepada model diskriminator tanpa label. Model generatif berusaha menghasilkan data yang dapat meyakinkan model diskriminator agar menganggapnya sebagai data asli. Dalam proses ini, model generatif juga diperbarui berdasarkan umpan balik yang diberikan oleh model diskriminator. Kemudian masuk ke iterasi, di mana langkah 2 dan langkah 3 dilakukan secara berulang-ulang, secara bergantian. Proses ini terus berlanjut dengan masing-masing model berusaha untuk memperbaiki kinerjanya melalui pembelajaran dan adaptasi terus-menerus. Model generatif belajar untuk menghasilkan data yang semakin baik dan mampu menipu model diskriminator. Sementara model diskriminator belajar untuk menjadi semakin baik dalam membedakan antara data asli dan data buatan. Kemudian pada tahap konvergensi, proses pelatihan terus berlangsung hingga kedua model mencapai titik keseimbangan yang disebut konvergensi. Pada titik ini, model generatif menghasilkan data yang sangat menyerupai data asli dan model diskriminator memiliki tingkat keakuratan yang tinggi dalam membedakan data asli dan buatan. Dalam algoritma ini, tujuan akhirnya adalah mencapai keseimbangan antara model generatif dan diskriminator, di mana model generatif dapat menghasilkan data yang realistis dan model diskriminator memiliki tingkat keakuratan yang tinggi dalam membedakan data asli dan buatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, dari penjelasan dan presentasi yang telah kami sampaikan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa algoritma GANS adalah algoritma pendekatan dalam pembelajaran mesin yang terdiri dari dua model, yaitu generator dan diskriminator. Model generator bertujuan untuk menghasilkan data baru yang menyerupai data pelatihan yang ada, sedangkan model diskriminator bertugas membedakan antara data asli dan data buatan atau baru. Proses atau cara kerja dari algoritma ini disamakan dengan permainan kompetensi. Algoritma GANS telah berhasil digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pembuatan gambar realistis, sintesis suara, dan generasi teks. GANS memberikan pendekatan yang kuat untuk menghasilkan data baru yang berguna dalam berbagai kebutuhan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih.